Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa zidi wa sallim ala nabiyil karim habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para alim ulama, para sahabat, para rahimahullah, melanjutkan kajian kita di kitab Syikam Syekh Muhammad Al-Sakandari. Lebih dahulu kita baca Fatihah pada tahun kita Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmati anil himmatil 'aliyah. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk tajrid, tajarrud. Tajarrud itu artinya melepaskan diri dari segala sebab akibat. Tajarrud itu maksudnya adalah melepaskan diri dari apapun dan menyandarkan diri hanya pada Allah. Itu tajrid. Maka tajarrud itu makom yang sangat tinggi. Biasanya tajarrud itu makomnya orang yang di level tawakal. Kalau kita pakai penjelasan Abu Nasr As-Tusi, maka makom tobat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, ridho. Jadi itu makom kedua sebelum yang terakhir. Orang yang sudah tawakal murni kepada Allah, itu namanya tajrid. Cuma kadang-kadang penyakitnya orang berjalan menuju Allah itu kan sok merasa sudah makomnya, akhirnya dia keburu-buru mau tajrid. Padahal sebenarnya masih asbab. Nah itu yang dimaksud di dalam makalah ini. Ini yang dimaksud di dalam makalah ini. Kemauanmu atau kehendakmu untuk tajrid, melepaskan diri dari asbab, tidak mau kerja, tidak mau melakukan semua sebab-sebab karena mau tawakal murni kepada Allah. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, beserta bersamaan dengan Allah menegakkan padahal Allah itu meletakkan kamu, mengokohkan kamu fil asbab, di dalam asbab, minasyahwatil khafiyah, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Kepingin taqarrub, kepingin sudah tawakal mutlak, kepingin lepas dari semua asbab, padahal Allah masih menghendaki kita berada di dalam asbab. Nah, kita ini masih asbab, gitu ya, tapi sok-sokan kepingin tajrid.
itu syahwatul khafi. Itu syahwat tersembunyi. Jelek. Padahal kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Kepinginnya takarrub. Kepinginnya makom tinggi. Kayaknya suci. Tapi sebenarnya Allah tidak kepingin itu. Allah tidak kepingin sampai duduk di atas sajadah. Allah kepingin sampai garap sawah masih. Allah masih kepingin sampai buka dagangan. Lah kalau sampai menentang mau di atas sajadah saja. Itu namanya syahwatul khafi. Itu syahwat tersembunyi. Karena itu keinginan sampean bertabrakan dengan kehendak Allah. Keberanian sampean melawan kehendak Allah itu masalah di dalam tasawuf. Itu syirkul khafi sebenarnya. Itu kalau diangkat lagi itu bisa syirik tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Wa iradatukal asbab. Sebaliknya, keinginanmu untuk asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Pada saat Allah mengokohkan kedudukanmu di dalam tajrid, inhitatun 'alil himmatil 'aliyah. Inhitat itu kalau ada pesawat langsung tiba-tiba nyungsep turun ke bawah, mendarat. Itu inhitat. Jatuh mendarat mendadak. Inhitatun 'alil himmatil 'aliyah. Maka itu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Himmah itu kalau itu keinginan yang biasa. Tapi kalau himmah itu keinginan yang sudah memuncak. Keinginan yang sudah muncak. Sama nyambang. Keinginan itu kalau masih awal tapi kalau sudah memuncak himmah. Maka orang yang sudah ke Allah itu pengennya sudah memuncak. Sudah dibuka oleh Allah tajrid. Kok tiba-tiba dia mengerjakan asbab lagi? Loh, itu namanya jatuh ya itu. Jatuh dari makom yang tinggi itu. Jatuh dari makom yang tinggi. Tajrid itu ada cirinya. Jadi jangan keburu-buru atau jelas tajrid aja. Jangan seenaknya langsung tajrid aja. Seringkali tajrid ini dipakai sebagai alasan malas. Ya, aslinya orang ini malas kerja. Cuma terus aku sudah ngaji tasawuf. Rezeki itu sudah di tangan Allah semua. Terus kita yang penting itu ya kita tunggu saja. Sholat enggak, wiridan enggak, cuma tunggu saja. Itu pemalas. Ya, itu pemalas. Itu jelek. Bukan ini yang dimaksud. Tajrid itu terjadi setelah orang itu ikhtiarnya sempurna. Kalau bapak ibadahnya bagus, hatinya bersih, pikirannya bagus, semua syariatnya dilaksanakan bagus, sholatnya, waktunya, jamaahnya, rawatibnya, jalan bagus. Kewajiban-kewajibannya pada orang tua, pada istri, pada tetangga, jalan bagus semuanya. Nanti itu akan ada tanda-tanda tajrid. Apa tanda-tanda tajrid? Satu, kefahaman Bapak dibuka oleh Allah. Sehingga Bapak ngerti, oh gini ya, oh gini. Dada itu dibuka lebar oleh Allah. Ada orang yang dadanya sempit, ada orang yang dadanya lebar. Bukan ukurannya. Orang dadanya sempit itu hidup itu sumpek terus. Apalagi tidak ada COVID aja pusing. Boleh ya, sumpek terus. Tidak ada rumah sebesar apapun bagi orang yang hatinya sempit. Serumpet terus hidupnya. Ini dibuka oleh Allah, dibuka kefahamannya. Melihat apa-apa itu ngerti. Ini sudah awal ma'rifah.
Ini kalau sudah begini, ini orang sudah mulai menginjak pintu makrifat sebenarnya. Paham, ngerti? Oh, kenapa Allah membuat ini haram, kenapa tadi haram, kenapa ini haram? Itu seperti ada jawaban sudah, bukan? Paham? Oh, kenapa sampai ada poligami? Paham? Contoh. Oh, ternyata syariat Nabi Muhammad ini kan syariat terakhir. Yang namanya syariat terakhir itu tidak ada lagi syariat lagi. Padahal Islam ini harus mengawal kehidupan sampai kiamat nanti. Padahal jumlah manusia ini, kata Rasulullah, di akhir zaman, perempuan akan 40 kali atau 50 kali jumlah laki-laki. Bayangkan kalau syariat itu tidak mengizinkan poligami. Kayak apa rusaknya nanti umat Islam? Akan repot. Karena perempuan akan tambah banyak. Kalau pintu poligami itu tidak dibuka, itu akan rusak. Mungkin hari ini belum terasa. Walaupun sudah mulai terasa. Sekarang ini perempuan nyari suami sudah mulai repot. Ya, bisa dilihat. Banyak perempuan-perempuan, saya punya cadangan kalau ada laki-laki yang baik. Perempuan-perempuan yang hafid Quran, solihah, nyari suami itu repot. Sudah mulai tidak gampang. Loh ini kalau dijepit terus, itu akan kerepotan terus. Ini bukan alasan untuk kemudian nanti Bapak dalil mau kawin lagi, bukan itu. Jangan diajari paham terhadap syariat dari itu. Padahal nanti itu 40-50. Loh kalau Islam mengizinkan 4, padahal jumlah perempuan itu sudah 40 kali jumlah laki-laki. Siapa yang mengatakan bahwa poligami itu tidak realistis? Maka jangan dilihat hukum Islam itu hari ini. Lihat sampai nanti kiamat. Sekarang dia masih emergency exit memang. Sekarang ini pintu darurat, tapi nanti ini jawaban. Termasuk jawaban bagi orang yang suka kebelet-kebelet itu. Orang yang suka kebelet-kebelet ya wes terpaksa. Yang harus masuk pintu darurat. Benar ya, masuk pintu darurat. Jadi begini ini bisa mengerti. Kenapa Rasulullah harus kawin dengan anak kecil yang bernama Aisyah. Oh iya, Rasulullah itu butuh server, butuh penyimpan data. Penyimpan data itu kalau laki-laki, kalau usianya sama, ya tidak akan lama. Rasulullah meninggal, dia meninggal. Apa gunanya? Ya tidak perlu disimpan datanya. Karena langsung Rasulullah saja. Dia usianya harus lebih panjang dari Rasulullah. Artinya dia harus lebih kecil. Diambil yang paling kecil oleh Allah. Loh kalau gitu kok tidak laki-laki saja. Ada wilayah laki-laki yang tidak boleh dilihat laki-laki, tapi boleh dimasuki perempuan. Istri. Allah mau menunjukkan Rasulullah itu direkam sampai ke yang pribadinya. Dan itu harus harus perempuan. Maka ridho lah kita. Jadi sampai nanti ridho semua. Melihat apapun tidak ada yang tidak ridho. Nah itu ciri orang yang sudah mulai hajri. Oh iya. Oh sampai kehidupan itu sampai bisa ngerti. Kenapa orang ini kok miskin? Kenapa orang ini kok banyak masalahnya? Kenapa orang ini kok sakit? Kenapa orang ini kok sukses? Kenapa orang ini kok dipercaya rezekinya lancar? Kenapa? Tahu nggak bisa iya ini. Oh ini orangnya dermawan. Orang ini bisa nahan kebutuhan dirinya, pantas dipercaya Allah bahwa rezeki untuk bisa disebar kepada yang lain. Pantas. Memang dia waktunya untuk dapat ini memang repot. Kayak sedikit sudah lupa masjid, sedikit diberi rezeki sudah marah-marah ke istrinya, mau jalan sendiri. Gak bisa, ya harus dikunci rezekinya kalau begini. Kalau digedekan istrinya tambah rusak semua. Dulu ini adalah kefasihan tajrid. Loh kalau dikit tapi belum tajrid. Ini belum tajrid. Ini baru tanda-tanda orang masuk ke tajrid. Kemudian apa lagi? Akan
dibuka oleh Allah nur ilahiyah, nur ma'rifat. Itu kebuka. Nah, begitu nur ma'rifatnya kebuka, mengerti sudah, tambah jelas. Beda antara orang yang di dalam gelap sama orang yang di terang itu beda. Lihat masalah itu beda. Kenapa kok murid itu tanah ke kiai? Karena mestinya muridnya itu gelap, kiainya terang. Ya terang ini mestinya menerangi yang gelap. Jadi repot kalau kiainya gelap, muridnya gelap. Ya. Mestinya orang yang dapat nur itu ainul basirahnya, mata batinnya sudah terbuka. Mata batin terbuka itu sudah melek. Lah waktunya orang yang melek nuntun orang buta. Lah kalau orang buta terus mau nuntun orang buta, ya itu kata Quran, aina tadhhabun, mau pergi kemana? Sama-sama buta kok tuntun-tuntunan gitu ya. Jadi memang kedua nur itu akan dibuka oleh Allah. Kemudian ilmunya itu sudah laduni. Ya, ilmunya sudah laduni. Nah, ilmunya sudah datang dari Allah. Sudah diguyur dengan rahmat ilmu laduninya Allah. Sehingga tak butuh literatur, tak butuh bingung dari sana sini. Sudah ada kepahaman di dalam dirinya dari Allah. Karena itu ilmu itu dijatuh bukan dari kitab hilang, tapi ilmu itu dijatuh dari Rasulullah di mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Kalau ulama itu sudah meninggal, sudah tidak ada ilmu Allah. Quran ada, tapi kalau orang itu hatinya tidak diberi ilmu Allah, tidak akan bisa memahami Quran seperti yang Allah kehendaki, Rasulullah kehendaki. Walaupun sudah baca tafsir, tapi kalau pikirannya itu sudah mau mengendalikan Quran, itu tetap tidak bisa. Orang itu sebelum baca sudah punya konsep, sudah punya frame, sehingga yang dibaca dipaksa masuk ke dalam logikanya, dipaksa masuk di dalam cara berpikirnya. Itu susah kalau ini. Beda dengan orang-orang yang makrifat. Dia itu bersih, tulus, menyerahkan ke Allah. Sehingga Allah yang ngasih ilmu, Allah yang buka. Sehingga ayat itu terbuka, terbaca, terlihat. Begitu. Kemudian oleh Allah, orang yang tajwid itu dibuka rahasia pengaturan Allah terhadap kehidupan. Dia melihat ikhtiarnya Allah di dalam kehidupan. Kalau sudah begitu, dia ngerti sudah. Dia juga gitu. Ini, akan ini, akan ada ini, akan ada ini. Sampai dibuka Lauhul Mahfuz, bisa melihat rahasia takdir Allah. Ya, kalau orang sudah begini, terus tidak pasrah, bagaimana? Coba. Kalau sudah begitu, Bapak masih tidak pasrah. Dan sudah terus Bapak setiap keinginan baru di hati kerentak datang. Ya. Baru kepingin ini, baru ada rasa, sudah datang. Ya, datang. Tidak usah Bapak minta ini datang sendiri, ini datang sendiri, ini dicukupi sendiri, ilmu sudah datang sendiri. Kalau sudah dicukupi semua oleh Allah, itu namanya tajrid. Lah kalau sudah begini kok Bapak masih kerja, kok masih mau nyari, itu inkhitah namanya, itu jeblok. Itu jeblok, orang begini ini jeblok. Jadi tidak usah kaget, kiai-kiai memang begitu. Kalau sudah sepuh, kiai-kiai biasanya makom ini sudah tua. Kalau sepuh kemudian dia bahkan ngaji pun dia tidak mau lagi kemana-mana. Tidak mau lagi kemana, ditutup semuanya. Ya, karena memang sudah waktunya tajrid. Kalau sudah waktunya tajrid, ya sudah tajrid. Begitu ya. Kalau dalam skala kecil, tajrid itu bisa terjadi dalam sesaat saja. Misalnya begini, Bapak dibuka, aslinya Bapak iya, tapi dalam satu kasus Allah beri pengalaman tajrid. Misalnya Bapak mau usaha, terus
oleh Allah malam dibuka rahasia takdir di mimpi. Terus ketemu orang itu terus gagal di mimpi itu. Ternyata nanti yang hasil itu dari orang lain dan sudah ditunjukkan oleh Allah orangnya ini. Kok terus Bapak di dalam kehidupan nyata besok ngotot masih mau usaha sama orang itu. Nah itu nanti keblek gitu lah ya. Ini keblek ya. Tapi namanya orang belum mampu tajrid itu penasaran. Pasti penasaran. Tak coba. Nanti begitu gagal, bener. Bapak akan melalui level begini. Tak coba. Tapi nanti gagal. Sampai mantap kepada ketentuan Allah yang hati itu sudah tidak bisa lagi digoyah. Nah kalau sudah begitu itu tajrid. Kalau sudah tajrid jangan asbab. Kalau masih asbab jangan sok tajrid. Ya asbab saja. Kita ini asbab bekerja jangan macam-macam. Ya jangan macam-macam. Ya zikir ya militan. Tapi asbab sudah asbab. yakni maksudnya anna azmaka ayyuhal murid ala tajrid, sesungguhnya keinginanmu wahai murid ala tajrid, pada tajrid ai at-takhallusi minal asbabil lati aqamaka Allah fiha. Keinginanmu wahai murid untuk tajrid maksudnya adalah takhallus. Takhallus itu membersihkan diri atau melepaskan minal asbabi dari sebab-sebab allati aqamaka Allah fiha, yang Allah menegakkan dirimu di dalam asbab itu, fiha di dalam asbab itu. Qatalabil rizqi al-halal, seperti mencari rezeki yang halal. Sampai masih disuruh nyari, betul ya? Kok mau berhenti? Terus tidak kerja lagi kayak sudah belajar tasawuf. Wal istighali bil ilmi dhahir, dan sibuk menyibukkan diri bil ilmi dhahir, dengan ilmu dhahir. Minas syahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Keinginanmu wahai murid untuk lepas dari asbab yang Allah menentukan kamu masih ada di situ. Ingin lepas dari mencari rezeki yang halal, mau militan saja. Ingin lepas dari mencari ilmu secara zahir seperti ini, mau militan, kepingin dapat langsung ilmu gaib ke kuburan-kuburan. Ya. Itu syahwatul khafiyah. Itu syahwat tersembunyi, jelek. Ya. Jelek. Jadi, apa tak boleh ke kuburan? Boleh, tapi jangan terus-terusan. Betul loh ya. Mau setiap malam di kuburan. Tidak ada gunanya, belum waktunya. Kalau sampai sudah bisa berdialog dengan yang di dalam, nggak apa-apa. Kalau belum bisa, jangan tiap malam. Ya, tiap malam. Lebih banyak ngajinya. Yang tiap malam ngaji dohir saja. Sibukkan diri dengan ilmu. Karena di situ pintu kita masih di situ. Jadi jangan pindahnya kita dari kerja dan sibuknya di ilmu itu termasuk syahwat khafiyah. Amma kauruha minas syahwati, adapun keadaanmu yang ingin lepas dari asbab ketajrid, itu disebut minas syahwati, disebut syahwat. Kenapa kok disebut syahwat? Adapun keberadaan orang yang ingin lepas dari asbab mau tajrid disebut masih syahwat. Fali adami wuqu'ika,
ma'a muradi maulaka, karena ketiadaan diammu beserta kehendak Allah pengatur. Kenapa kok disebut syahwat? Karena kamu tidak mau diam dengan ketentuan yang Allah pilihkan. Gitu loh. Wong Allah pilihkan kamu asbab, kok kamu kepingin yang lain. Nah, kepingin yang lain itu namanya syahwat. Nah, itu syahwat. Wa amma kauha khofiyah. Adapun yang dimaksud dengan keberadaan orang yang ingin tajrid padahal harusnya asbab itu sebagai syahwat tersembunyi, kok disebut tersembunyi? Falikaunika, karena keberadaan lam taqsud bidzalika, kamu tidak bermaksud dengan yang demikian itu. Tidak bermaksud hadza nafsika, untuk mengambil bagian nafsu. Enggak, kamu sebenarnya enggak kepingin melayani nafsu secara langsung. Seperti orang berzina, memang ingin ngumbar nafsu. Seperti orang makan haram, ingin ngumbar nafsu. Kalau ini kan enggak sadar orang itu sebenarnya. Dia itu kebawa nafsu, tapi dia sebenarnya enggak niat melayani nafsu. Wong dia kepingin tambah ibadah kok. Wong dia kepingin tambah serius ke Allah kok. Wong dia kepingin serius tambah zikirnya kok tambah serius, kan kepinginnya itu, ya kepinginnya itu. Ya, tapi sebenarnya di situ ada hakun nafsi, itu ada bagian nafsu yang tersembunyi, gitu. Bil ajil, dalam waktu yang dekat. Bal taqarrub, ya bal taqarrub bit tajrid liman khalaqaka wa sawwaka. Bahkan kamu sebenarnya kalau ditanya kepinginnya itu takarrub, kepingin takarrub kepada Allah, ya, kepingin takarrub dengan melepaskan semua asbab itu. Liman khalaqaka, kepada orang yang menciptakan kamu, wasawwaka, ya, wasawwaka, dan orang yang meniupkan ruh, orang yang memberikan ruh, meniupkan ruh kepadamu. Faqad zayyanat laka an-nafsu, maka benar-benar nafsu menghiasi padamu. Bidasisatil khafiyati, nafsu menghiasi kamu dengan intrik-intrik, dengan tipu daya. Al-khafiyati yang tersembunyi, al-khuruj yang keluar. Bidasisati al-khafiyati al-khuruj, yang al-khuruj yang keluar, anil asbabi, dari sebab-sebab, allati aqamaka, yang Allah Al-Aziz aqamaka fiha Al-Azizul Wahhab, sebab-sebab yang Al-Aziz Al-Wahhab, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pemberi, meletakkan kamu aqamaka fiha, di dalam keadaan itu, ya. Di dalam keadaan itu. Kenapa kok disebut syahwatul khafiyah? Disebut syahwatul khafiyah, disebut syahwat karena kamu menggerakkan maumu di luar kehendak Allah. Nah, maka ketika Allah menghendaki kamu asbab, kok kamu buru-buru ingin tajrid, itu kan kamu mau itu syahwat. Nah, kepinginmu itu namanya syahwat. Karena kamu tidak bisa berada di dalam muradillah, dalam keinginannya Allah. Disebut tersembunyi karena menurut kamu kepinginnya takarrub. Kamu kepinginnya nyuwiji marang Gusti Allah. Kamu kepinginnya menyendiri dengan Allah.
Keinginan mendiri kepada Allah itu kalau secara zahir salahnya di mana? Menyendiri di hadapan Allah tidak begitu. Iya, tapi itu bertentangan. Karena di situ itu sebenarnya itu malu. Kamu kepingin cepat istimewa. Kamu kepingin cepat hebat. Kamu kepingin cepat jadi kekasih Allah. Nah itu kan kepinginmu. Kenapa? Karena nafsumu senang. Karena nafsumu senang. Itu yang dimaksud hadul nafsi. Hadul nafsi. Ini repot. Hadul nafsi itu repot. Misalnya gini. Pak, kenapa Bapak kalau diimami Ustadz Soleh kok senang ada di depan? Kalau diimami Ustadz Abu Bakar kok males? Terus Bapak alhamdulillah. Kalau imam Ustadz Soleh enak sholat khusyuk. Kenapa? Suaranya merdu, ngajinya itu tajwidnya enak. Pak, aslinya Bapak itu hadul nafsi. Sholat itu ngadep Allah, bukan dengerin suara imam. Itu ya. Kalau Bapak sudah benar ngadep Allah, dalam tanda kutip, tidak penting suara imam. Mau kayak apa, usah di depan Allah. Gitu loh ya. Mau suaranya nggak pakai lagu, mau suaranya itu nggak indah. Yang penting makronya benar, terus cukup syarat jadi imam beres. Gitu loh ya. Maka jadi beda, jadi beda. Wadah orang. Nanti kalau sampai sudah bisa merasakan ini, dengar bacaannya kori yang nggak tulus itu tidak sunnah. Coba dengan baca di dalam kitab Tadbir Dulu tadi. Para wali paling nggak senang bertetangga atau ketemu orang yang tukang gini-gini, tukang dohir agama yang cuma bingung dengan tampilan dohir. Nggak senang. Mana tidak senang. Ya cuma gitu-gitu, cuma gitu-gitu. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Bukan berarti ngaji benar itu nggak penting. Penting. Tapi jangan itu. Jangan itu hadul nafsi. Apa bagaimana? Sedang sholat malam sendiri. Sholat malam. Begitu sholat. Allahu Akbar. Bapak punya rumus sedikit. Kalau rukuk itu baca 7 kali. Tidak cuma 3. Lama-lama Bapak diulang dan beribadah oleh Allah. Bisa merasakan sebenarnya ibadah. Masuk nikmat, sujud nikmat, terus besok aku tak sholat lagi. Kenapa? Wah, enak ternyata sholat malam. Nikmat. Pak, ini kena hadul nafsi. Itu nafsi. Bapak menikmati nafsunya, menikmati nafsu. Sholat itu tidak nyari nikmat. Sholat itu ngadep Allah. Kenapa Bapak datang ke majelis zikir itu? Kenapa tidak majelis zikir itu? Oh, di situ saya nangis. Oh, bagus. Terus saya tanya, Bapak zikiran nyari nangis atau nyari apa? Nyari nangis sudah keliru. Hadul nafsi. Kenapa kalau kiai itu populer? Jadi banyak yang datang. Mau nyari ilmu atau mau ketemu populer? Ketemu populer. Hadul nafsi. Memang meriksa diri untuk melihat mana hadul nafsi, itu saja sudah repot. Ya? Itu saja sudah repot. Termasuk orang yang buru-buru kepingin naik pangkat di hadapan Allah. Itu hadul nafsi. Itu pikirannya sendiri. Semaku. Orang alim itu tidak punya. Ya biasanya sholat. Tidak ada apa itu cuma sholat kepingin. Ya sudah meneguhkan kehambaan dia. Bahwa Allah itu ibadah. Ya sengaja Gusti Allah. Ya segitu. Bahwa dia merasakan kenikmatan itu, iya.
Tapi kenikmatan itu tidak mau ganggu pikirannya. Tidak mau dia. Yes. Pokoknya Allah saja. Mau apa? Pokoknya Allah, yang lain tidak sampai ganggu. Itu yang dimaksud. Ya. Wa kadzalika yang demikian. Wa kadzalika iradatukal asbab. Wa kadzalika iradatukal asbab asyghilata 'anillahil karim. Demikian juga kehendakmu untuk asbab asyghilata yang menyibukkan anillahi al-karim, menyibukkan dirimu dari Allah. Gara-gara asbab itu sholatnya jadi tidak bisa tumaknina. Gara-gara asbab yang biasanya Bapak sudah istiqomah zikir 1000 misalnya, terus jadi tidak bisa tegak zikirnya. Gara-gara menerima jabatan itu, yang biasanya Bapak jalan ibadah-ibadah itu jadi bubar semua. Ya, padahal sebelumnya Bapak sudah dicukupi oleh Allah. Maha iqamatihi iyyaka fitajrid. Bersamaan dengan Allah sudah menempatkan, mengokohkan posisi Bapak, posisi kamu fitajrid di dalam tajrid. Wa razaqaka min haitsu la yahtasib, dan Allah sudah memberi rezeki kepadamu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang la tahtasib, dari jalan yang kamu tidak tahu. Bifadlihi, dengan karunia Allah al-alimi, yang maha umum, yang luas, yang sumebar. Allah sudah mendatangkan rezekinya padamu tanpa kamu sangka-sangka. Kok sih kamu malah nyari kerja lagi, ngejar-ngejar proyek lagi? Infitorun anil himmatil aliyah, itu berarti jatuh dari makom himmah, ya, semangat yang tinggi di hadapan Allah. Jatuh orang itu. Tapi tadi dirinya itu. Kiai saja belum tentu makom tajrid. Kiai saja belum tentu makom tajrid. Jadi apalagi murid, kita coba tajrid, hati-hati. Tapi kalau sudah sampai di makom tajrid, ya udah tinggal, nggak usah ngobrol itu ya. Karena dunia itu orang yang sudah tajrid, dunia itu seperti bayangan. Ya, kalau dikejar malah nggak dikasih oleh Allah. Kalau ditinggal malah kejar dunianya. Ya. Maka orang-orang tajrid itu sudah tidak berpaling lagi ke dunia, sudah tidak berpaling. Kalau ada orang yang tajrid kok masih asbab, itu kok bisa terjadi? Ya karena kurangnya iman, ya, karena kurang kuatnya tingkah hadirat Allah, sampai akhirnya begitu itu. Kalau orangnya kuat juga sampai segini. Apa ada orang tidak ada? Contohnya, Bal'am bin Allah, Bal'am bin Allah. Bal'am bin Allah itu sudah tajrid zamannya Nabi Musa. Dia doa apapun dijabah oleh Allah. Dan doa apapun dijabah oleh Allah. Cuma memang takdir dia waktu itu masih miskin. Nah, tapi dia istimewa, ilmunya laduni, doanya mustajab. Meskipun rezekinya tidak banyak, tapi dicukupi sudah oleh Allah. Nah, tapi waktu dia masih di desanya, wakilah di daerah Yaman, itu dia tidak ada masalah. Cuma begitu diutus
oleh Nabi Musa supaya pergi ke Madian, supaya berdakwah, menyadarkan orang Madian kota metropolitan, yang di situ glamor, hedonis, glamor hedonis. Kira-kira kayak ada ustaz di daerah pedalaman, sawah itu pedalaman sebelah mana? Itu alim khusus, tidak pernah mau keluar rumah, tidak keluar kondoannya, di situ aja. Terus disuruh dakwah ke Jakarta Pusat, belum pernah tahu itu, belum pernah tahu perempuan bersolek berdandan. Ini sama berlaku begitu. Kalau orang miskin tidak pernah kumpul orang kaya, tidak masalah, tidak pernah punya keinginan macam-macam. Yang repot kalau bapak miskin kumpul orang kaya, stres. Karena dia punya ini, punya itu, punya itu. Balaam kenal. Begitu dia sampai di Raja, kaget dia. Melihat kota Madian yang begitu hebat. Melihat bangunan-bangunan yang megah. Melihat tampilan perempuan-perempuannya yang cantik-cantik, auratnya buka-buka, begitu ngadep masuk ke rumahnya raja, istananya raja lihat kok kedet. Putusannya Nabi Musa ini melihat sini kok kedet. Orang kedet itu kelihatan. Cium nyalinya. Akhirnya ditantang oleh rajanya. Segini, kamu nggak usah dakwah ceramah di sini. Kamu jadi wargaku aja. Aku dengar doamu mustajab. Kalau kamu mau, gini aja, kamu di sini tak cukupi. Tak beli rumah mewah. Kamu mau istri berapa? Kamu tinggal pilih. Bawa yang mana? Jadi muridnya Nabi Musa miskin terus. Katanya akan dapat rumah indah masih besok di surga. Katanya dapat istri cantik masih besok bidadari di surga. Kelamaan. Loh ini udah jelas. Betulnya rumahnya indah. Sudah jelas-jelas perempuan tinggal milik. Akhirnya dia putuskan ikut. Begitu ikut, Nabi Musa nunggu. Ini Balaam kok disuruh dakwah nggak datang-datang. Akhirnya Nabi Musa berangkat dengan pasukannya, dengan murid-muridnya untuk menuju ke Madian. Raja Madian bingung. Wah ini kalau Nabi Musa datang tidak bisa ditawar oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa ditipu dengan begini-begini. Akhirnya dia bilang, kamu doa. Dan doa. Balaam Musa itu biar gagal ke sini. Malam, Balaam, bangun, sholat, banyak. Nangis doa. Dia masih yakin doanya diterima. Begitu tidur, oleh Allah diberitahu. Doamu sudah tidak mustajab lagi. Sejak kamu kagum ke dunia, sudah hilang. Laduni hilang. Laduni hilang. Semua yang diwajib hisab hilang. Ini berlaku kita juga, Pak. Kalau Bapak sampai hari ini masih kagetan lihat dunia, ya sudah usah ngomong laduni. Kalau Bapak masih kagetan lihat pangkat jabatan, ya tidak bisa. Tidak mungkin. Nggak mungkin Bapak sekagum lihat akan benda. Itu ya. Bapak mau ngatur pokok sekagum gitu, tidak bisa. Sebelum dunia itu kecil, tidak bisa orang itu mahabbah billah. Kalau orang itu mahabbah billah, dunia itu kecil. Maka tahu dia. Terus Allah sudah beritahu, kalau kamu terus begini, ya kamu akan suruh khotimah. Jadi ada orang yang sudah wali, matinya suruh khotimah. Waliyahulillah. Coba Allah.
Maka pada saat Balaam itu sudah bangun, terus dia datang ke rajanya. Tidak bisa ini, tidak bisa dihentikan. Terus gimana? Ya saya tidak bisa doa, sudah tidak mustajab doa saya. Tapi saya masih punya cara untuk mengalahkan Nabi Musa. Gimana caranya? Gini ada. Kalau Nabi Musa memang tidak bisa diapa-apakan, itu orang lurus Allah. Tapi murid-muridnya Nabi Musa model saya semua. Maksudnya apa? Kalau ketemu perempuan cantik lupa, wiridannya lupa, zikirnya lupa, ibadahnya lupa, kitabnya lupa. Terus gimana? Nanti kalau sudah tiba waktunya, perempuan-perempuan di sini suruh berdandan semua, auratnya suruh buka. Pakai rok mini, pakai baju yang auratnya terbuka, suruh baris di pintu kota. Nanti ambulan itu sudah pasukannya Musa, tak jamin. Benar. Begitu Nabi Musa datang, perempuan bersolek semuanya. Kayak BTS dagang dirinya. Begitu masuk Nabi Musa, kaget. Dikepok-kepokan. Ini apa ini? Apa ini? Tapi Nabi Musa ini kaget, gak dirinya. Lah muridnya, yuk bingung Pak, labakan. Biar pasukan Nabi Musa berubah. Seribut dengan perempuan-perempuan. Nabi Musa jerit ke Allah, ya Allah, kok sampai begini. Sampai begini, minta pertolongan. Ya Allah, tidak bisa bagian oleh Allah. Gara-gara itu. Jadi, ada contoh orang yang sudah tajrid, kemudian jatuh itu ada. Ada. Karena itu, tidak ada orang sealim apapun yang pede di hadapan Allah. Tidak ada. Semua dalam ketakutan. Ya. Ketakutan. Kenapa? Karena yang punya kehidupan itu Allah. Laqad qultu min baina asabi'ir rahman, kata Rasulullah. Oh, hati kita itu di antara dua jarinya Allah, metaforis. Maksudnya dibolak-balik kapanpun, mau diimankan, mau tidak diimankan, tidak ada. Ya cuma orang yang berdua yang begitu yakinnya dia pasti surga. Wali aja tidak berani. Wali tidak berani. Ya, tetap nyadar ke Allah, tetap nyadar ke Allah. Kita terus ini. Li'anna dzalika ruju'un minal haqqi ilal khalqi. Kenapa disebutin khitab? Kenapa disebut sebagai apa? Jatuh dari makom yang tinggi. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu milik asbab padahal sudah harus tajrid. Itu rujuk balik minal haqqi ilal khalqi. Itu orang balik sudah sampai di Allah malah turun ke makhluk. Turun ke makhluk. Wahia rutbatun daniyatun. Ya begitu itu termasuk level yang hina. Level yang hina. Kalau sampai begitu level yang hina. Ya bodoh, kalau sudah gitu ya bodoh. Falzam ayyuhal murid. Maka lazimkan, biasakanlah wahai murid, ma radiyahu lakal azizul hamid, apa-apa yang Allah ridho pada kamu, apa-apa yang al-azizul hamid, Allah yang maha perkasa dan maha pujian, ya maha dipuji. Itu apa-apa yang diridhoi Allah itu yang ada pada kamu. Biasakan melakukan apa yang diridhoi Allah. Itu kalau bahasa gampangnya ya. Fa inna ma adkhalakallah bima adkhalakallah fihi tawalla i'anatuka alaihi. Fa inna, karena sesungguhnya ma adkhalakallah fihi,
sesuatu atau kedudukan yang Allah memasukkan kamu di dalamnya, tawalla i'anatuka alaihi, Allah bakal melindungi kamu, membimbing kamu, menuntun kamu. Kata tawalla itu pertolongan Allah, i'anatuka, itu pertolongan Allah kepadamu, itu bahkan melindungi kamu alaihi, atas kedudukan yang sudah Allah pilihkan. Kalau sudah ditakdir, sudah yang jangan tidak pede lagi, jangan ini. Allah bakal melindungi, Allah bakal mengokohkan, Allah bakal mengokohkan. Sudah, jangan balik ke asbab kalau memang sudah takdir. Wa ma taqalla fihi bi nafsika wa kalaka ilaihi, dan tidaklah kamu masuk pada keadaan takdir bi nafsika dengan dirimu sendiri, wa kalaka ilaihi, kecuali kamu menawakalkan kepada Allah. Ya, kalau kita sudah usaha semua, kan kita bagaimanapun juga takdir tawakal kepada Allah. Kalau yang kita usahakan sendiri, maka itu pasti kita tawakalkan ke Allah. Tapi kalau itu Allah yang pilihkan, Allah dengan pertolongannya kepada kita akan melindungi. Itu bedanya. Yang satu mentawakalkan, yang satu sudah dilindungi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul, dan katakan Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, masukkanlah aku di tempat yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku, ya, mudkhala sidqin, dengan masuk yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, dengan pengeluaran yang baik. Waja'al, dan jadikanlah li, bagi aku, min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, sultan nasira, atau penguasa, kekuasaan, nasira, yang mampu memberikan pertolongan. Di dalam doa ini kita minta pada Allah supaya kalau masuk itu masuk Allah yang masukkan. Ya. Allah yang masukkan. Kalau keluar, Allah yang mengeluarkan. Ya. Allah yang mengeluarkan. Kalau harus masuk kepada tajrid, biar Allah yang memasukkan kita ke tajrid, jangan Bapak yang masuk. Ya. Kalau memang kita masih di asbab, ya tidak apa-apa kita masuk ke asbab, karena Allah yang memasukkan kita di asbab. Kalau nanti sudah waktunya keluar dari asbab ke tajrid, biar Allah yang mengeluarkan. Karena nanti kalau begitu Bapak masuk ke tajrid itu dengan masuk yang baik, keluar dari asbab Bapak keluar dengan cara yang baik. Itu yang dimaksud rahasia dari doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu maksudnya. Waj'alni sultanan nasira, dan minta dari Allah yang akan mimpin dan memberi pertolongan dalam keluar masuk itu, langsung yang dari Allah. Min ladunka itu yang jadi ladunni. Ladunni kalau nurnya itu ke Allah. Kalau kita ngomong yang dari Allah namanya ladunka. Kita minta penolong, kita minta penguasa yang sanggup bantu kita keluar masuk karena Allah itu dari sisi Allah sendiri. Ini doa istimewa, ya, doa istimewa. Karena semua orang dalam perjalanan batin keluar masuk, keluar dari
makom orang lalai menjadi makom orang taubat. Keluar dari maksiat masuk ke taubat, keluar dari taubat masuk ke warok, keluar dari warok masuk ke zuhud, keluar dari zuhud masuk ke fakir, keluar dari fakir masuk ke sabar, keluar dari sabar masuk ke tawakal, keluar dari tawakal masuk ke ridho. Kalau sudah ridho, sudah sampai di hadrah ilahiyah, sampai di pintunya Allah, sampai di pintu hadrah ilahiyah. Semua wali sufi mengatakan jangan berani masuk ke hadrah ilahiyah kecuali kalau Allah sudah mengizinkan. Karena masuk rumah tanpa izin yang punya rumah pencuri. Minimal orang nggak punya adab. Maka tidak akan pernah orang sampai ke hadirat Allah kecuali orang itu amat sangat beradab. Walinya Allah itu pasti adabnya sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa sampai Allah tanpa adab. Kata Syaikhul Syaroni, man asa al-adaba al-bisal ruddat ilal bab. Siapa yang waktu sudah diizinkan oleh Allah hadir di altar kesucian hadrah ilahiyah, kok adabnya tidak benar, pasti dia akan ditolak oleh Allah berada di bab, di pintu. Waman asa al-adaba al-bab. Siapa yang di pintunya Allah kok akhlaknya, adabnya tidak benar, itu akan dikembalikan kepada maqamul hayawan. Maka kembali kepada derajatnya hewan. Ya, wong jadi santri kok ketemu tidak sama, kota ini tidak bisa. Muridnya Imam Hanafi, tapi Imam Hanafi kalau ke saya bapak tidak usah gitu-gitu. Ya, kita sama aja. Saya takut salah paham. Muridnya Imam Hanafi, murid paling pandai, paling pintar, paling ahli hadis. Beliau lagi wudhu, Imam Hanafi datang. Beliau tidak hormat Imam Hanafi, tidak hormat Imam Hanafi. Gara-gara ini, seumur hidupnya hadisnya, riwayat-riwayatnya dhaif. Kenapa? Jatuh makomnya di hadapan Allah, tidak adab ke guru, tidak ada ke guru. Maka kalau ada wali besar, itu bapak jangan berani-berani menghadap sebelum bapak siap dengan tata krama. Kalau orang goblok nggak paham, wah jual susah. Kalau wali itu sabar, Allah yang nanti tidak terima. Kalau kekasihnya diperlakukan seenaknya, itu Allah yang tidak terima. Kalau Allah tidak terima, itu bahaya. Itu bahaya. Ya memang tapi saya pakai. Tak usah itu, kita harus pelajari. Waktu saya dulu datang ke Abu Yatim Yadi, saya pikir Abuya sudah relatif modern. Abuya relatif modern. Saya pikir saya kurang kata. Begitu sampai di sana, saya masih pakai celana. Karena memang ada buru-buru berangkatnya. Pakai celana, begitu sampai di sana. Terus oleh santri senior itu ditanya, jenengan apa? Saya nggak bawa ini
kain sarung. Kenapa? Akunya nggak seneng kalau lihat orang nggak pakai sarung. Oh, saya langsung, mana saya sarung? Tidak. Saya mandi lagi, terus sholat pakai sarung. Harus ada. Jadi kalau tidak siap ada, jangan ngadep orang begini-begini. Kalau tidak siap ada, jangan ngadep orang begini-begini. Hancur kita. Ya, hancur kita. Kadang-kadang orang tidak tahu. Yang penting bekal atau tidak ada. Repot. Jadi memang harus ada. Tapi itu kalau biaya besar. Kalau sudah wali. Kalau tidak wali, ya ada. Tapi ya udah harus gitu-gitu aman. Yang repot itu begini. Kadang-kadang belum makom wali. Tapi minta dihormati seperti wali. Itu repot. Ya, itu repot. Kalau belum wali ya biasa saja. Nah, kalau masih ustaz-ustaz model kita ini biasa aja ya kayak teman sama-sama belajar ya segitu aja, tidak usah terlalu gitu juga ya. Tapi ya pokoknya kalau murid posisinya ya itu. Bayaya Abdullah Salam Pati Waliullah ya, punya Ismah putri beliau kabudut ya, karena istrinya Romiai Ulituha pondok yang pondok Quran terbesar di salah satu Al-Fatihah Al-Fatihah ya kebetulan gara-gara isunya sahabatnya COVID ya termasuk Jaya Wani apa Ulituha masih di rumah sakit COVID. Ya, jadi memang diminta santri-santri untuk sementara waktu memang sebaiknya tidak salaman. Ya. Tidak salaman dan sementara waktu tidak sowan ke kiai-kiai sepuh. Ya, kalau terpaksa harus sowan, tidak usah salaman. Tidak usah salaman sudah. Takutnya ketularan yai. Kalau yainya sepuh kasihan. Sebelum ada obat yang pasti tentang persoalan ini soalnya. Kasus klaster pesantren sekarang banyak, Pak. Jadi sudah lebih dari 60 pesantren yang kena kasus itu. Ya, putranya Maimun kemarin pulang ke Rahmatullah juga COVID yang di Banyuwangi Blok Aku itu 600 santri lebih yang kena COVID. Kepala santrinya ribuan. Jadi memang kalau pas nggak ada itu sepertinya nggak masalah. Gitu. Cuma kalau pas ada di rumah COVID. Jadi ya harus hati-hati sendiri. Adapun masuk yang benar. Antadul fihi la binafsika. Hendaklah kamu masuk fihi pada keadaan itu la binafsika, tidak dengan nafsu, tidak karena keinginan. Wal mukhraju asidku, dan keluar yang benar antahruja la binafsika dan birobika. Begitu juga keluar yang benar itu bukan keluar karena nafsu, tapi karena Tuhan, karena Allah ya, karena Allah. Karena itu orang-orang khawas kalau sakit tidak berani berobat. Kenapa? Berobat itu keluar, kita yang keluar, bukan Allah yang mengeluarkan. Itu tajil kalau kita. Tajil. Tapi kalau mobil saya, mobil bapak, tidak usah macam-macam, Pak. Itu loh ya. Ya sepuyeng, ya cari panadol. Kalau lagi cari dekokin, jangan macam-macam. Ini segera berobat. Jangan, kalau dia sakit, kalau sakit tak berobat. Oh ya sakit.
sebenarnya hamil. Dia tahu sakit itu memang sudah jatah dari Allah dan tahu baru sembuhnya kapan. Nah kita nggak tahu. Loh kita asal. Kalau kita asal dia cari obat, gitu. Jadi ini cara hidup yang berbeda antara makom tasrif sama makom asbab, itu cara hidup yang berbeda. Orang harus tahu tajrid itu makomnya wali, ya wali. Asbab itu makomnya murid kayak kita. Jangan naik dulu, jangan bergaya wali di makom murid. Begitu juga kalau sudah dari wali itu jangan murid. Masa wali diajari nggak mungkin gitu loh ya. Nah, tapi yang banyak itu bergaya wali di makom murid. Satu murid memarah, satu murid dalam kitab Al-Qur'an marah kata satu murid dimunafik-munafikkan kita kalau begitu. Pak kata satu murid di pintu takwa tapi di dalam rumah musyrik itu munafik di depan Allah kata satu murid. Batinmu dohirmu takbir tapi hatimu isinya selain Allah kan musyrik. Secara batin kan mengisi batin selain Allah itu kan menserikatkan Allah. Menserikatkan Allah itu musyrik. Kata saya Allah itu munafik kalau tidak dapat Allah. Ya Allah, kalau tidak berbuat itu keren. Ya. Ini saya mau bilang masih sabar. Masih sabar. Saudara-saudara mengatakan kalau kamu begini itu sahabatul khofiyah. Tidak dimunafik, sahabatul munafik. Sahabatul khofiyah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Wa man dan barang siapa ya'tasim billah yang minta perlindungan hanya kepada Allah, ismah. Karena itu Nabi disebut maksud. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berlindung hanya kepada Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka orang itu ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Sirat itu jalan, mustaqim yang lurus. Dari kata istiqomah yastaqim, istiqomah. Mustaqim orang yang sudah sangat istiqomah. Jadi kalau kamu memang bisa pasrah ke Allah, minta perlindungan ke Allah benar, itu kamu sudah berada di jalurnya orang yang sudah istiqomah. Orang istiqomah itu ya Nabi, ya Rasul. Tapi yang bisa ihsan ke Allah saja itu. Gimana sih contohnya orang yang ihsan ke Allah? Nabi Ibrahim. Saya ulangi lagi, ini penting. Cerita ini harus jadi potret yang terus jadi contoh. Gimana orang tawakal minta perlindungan penjagaan hanya ke Allah. Ketika beliau dilepas, ketika beliau diletakkan di ketepel besar, di depannya ada api nyala-nyala, bumi mau memberi pertolongan, angin mau ngasih pertolongan, langit ngasih pertolongan, tidak digubris. Badannya sudah dilempar melayang, malaikat Jibril, malaikat Mikail datang untuk siap memberi pertolongan. Nabi Ibrahim tidak tertarik, tetap aku tidak butuh kamu, aku cuma butuh pertolongan Allah. Tuhanku, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Bapak bisa ngomong wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, setulus Nabi Ibrahim meminta perlindungan hanya ke Allah, tidak ke makhluk, hasbunallah itu jadi. Kenapa hasbunallah kita itu tidak jadi-jadi? Karena itu munafik. Mulutnya mengatakan jujur engkau ya Allah, jujur engkau ya Allah. Diri
sudah tidak punya uang langsung keliripan. Tolong, kata malaikat jadi Allah, katanya Allah, ya kan? Itu. Nggak sanggup kita, nggak sanggup. Jadi maksudnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Itu orang keren, kalau sampai orang bisa benar-benar minta perlindungan hanya ke Allah, ya iya, dia berada di jalurnya Nabi Ibrahim. Ya kita belajar. Maksudnya belajar. Kalau bisa jangan gampang minta tolong orang. Kalau masih bisa sendiri, jangan minta tolong orang. Jadi orang itu jangan lemah. Jangan lemah. Dikit-dikit kita tolong. Susah dikit tolong. Apa Bapak kira yang diomongin enggak? Susah juga. Itu ngomong Bapak kira Bapak tidak banyak masalah. Ini kalau bisa dia saja sendiri, coba belajar mengatasi, sharing, ya. Jangan kata sekarang, jangan lebay, jadi yang kuat. Fakul, haitsu aqamaka Allah dzul fadlil 'azim. Jadilah kamu sebagaimana yang Allah tegakkan pada dirimu. Allah dzul fadlil 'azim, Allah pemilik karunia yang maha agung. Wa 'alamatul iqamati, adapun ciri atau tanda dari iqamati husulil istiqamah, apa? Tegaknya, berhasilnya, sampainya pada istiqamah. Wa taysiril asbabi minal karimil wahhab. Mudahnya asbab itu dari Allah langsung yang al-karimil wahhab. Allah memberi karunia dan melimpahkan segala sesuatu. Ciri Bapak sudah istiqomah itu asbab itu nanti gampang. Yang masih asbab tapi gampang. Itu diberi mudah, dagang yang mudah. Ini urusan sama orang yang mudah dan seterusnya. Ketiga ini. Oke. Kita sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan untuk disampaikan. Sementara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.